Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asif Azafi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran SKIMI dan teman-teman semua kelas A3 MIR yang berbahagia. Di sini saya Tri Indriani NIM 20103100008 akan menyampaikan materi pembelajaran SKIMI dengan tema evaluasi dan penilaian pembelajaran SKIMI. Evaluasi pembelajaran SKI adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran tentang peristiwa yang kompleks yang berkaitan dengan agama Islam yang terjadi di masa lampau, dan dengan evaluasi maka guru akan dapat mengetahui perkembangan, proses dan hasil belajar, bakat, minat, sikap, serta kepribadian peserta didik dan dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran SKI sendiri ada dua fungsi, yaitu baik dari guru maupun dari siswa. Yang pertama, fungsi evaluasi pembelajaran bagi guru adalah memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran bagi siswa, yaitu menggambarkan tingkat pencapaian hasil dan kualitas kompetensi dirinya. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standarisasi PAI dan Bahasa Arab di MI. Pendidikan SKI pada tingkat MI di Indonesia bertujuan agar peserta didik membangun kesadaran peserta didik mempelajari landasan ajaran, nilai dan norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam, dan tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, ada edukatif, motivasi, keadilan, komprehensif, dan berkesinambungan, terpadu dan terbuka. Yang pertama, edukatif. Penilaian ini dilakukan tidak semata untuk mengetahui gambaran umum mengenai kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan, tetapi juga memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, motivasi. Evaluasi bukan sekedar pengukuran hasil belajar siswa dalam kelas saja dan hanya menampilkan dalam bentuk angka-angka, melainkan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, keadilan. Siswa diperlakukan sama sehingga tidak merugikan salah satu atau sekelompok siswa yang dinilai. Selain itu, penilaian tidak boleh membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan agama. Yang keempat, komprehensif dan berkesinambungan. Penilaian pembelajaran harus mencakup semua aspek kompetensi, sebagaimana dirumuskan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan oleh karena kebutuhan berbagai jenis teknik yang sesuai, penilaian juga harus dilakukan secara kontinu atau secara terus-menerus, jadi tidak hanya di akhir semester. Yang kelima, terpadu dan terbuka. Prinsip-prinsip tersebut harus diperhatikan oleh guru dan siswa sebelum melakukan evaluasi dan harus dipenuhi saat melakukannya evaluasi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Teknik evaluasi pembelajaran SKIMI yang pertama, tes atau ujian. Alat ini dipakai untuk mengukur kompetensi siswa yang berhubungan dengan pengetahuan sejarah. Yang kedua, tes praktik atau kinerja. Tes yang meminta peserta didik melakukan perbuatan atau mendemonstrasikan atau menampilkan keterampilan. Yang ketiga, observasi. Penilaian dilakukan melalui pengamatan terhadap peserta didik, baik selama pembelajaran berlangsung maupun di luar kegiatan pembelajaran. Yang keempat, penugasan. Terus yang kelima, portofolio. Kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu. Yang keenam, produk atau hasil karya. Yang kedelapan, jurnal.
yakni sebagai catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi. Yang kesembilan, evaluasi diri. Adapun penyusunan rencana evaluasi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam MI, perumusan tujuan evaluasi pembelajaran SKI, pengembangan indikator pencapaian kompetensi dasar, penyusunan rancangan evaluasi baik menyangkut teknik dan bentuk penilaiannya, penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, mata pelajaran SKI melalui analisis indikator dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan kondisi satuan pendidikan. Yang terakhir, pengembangan indikator penilaian, kisi-kisi instrumen penilaian. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.